قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukron alaihi. Acara yang selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Benjeng, Bapak Fajar Nur Cahyo STHI. Kepada yang bersangkutan, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sa'ad Ibrahim, beliau adalah salah satu jajaran pimpinan pusat Muhammadiyah. Bapak Sudadi, salah satu anggota dewan dari Partai Amanat Nasional yang pada anggota Dewan Gresik yang pada siang hari ini, pada pagi hari ini menyempatkan hadir. Selamat datang. Dan Bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Benjeng, Ibu pimpinan cabang Aisyah Benjeng, Ibu pimpinan ranting se-cabang Benjeng, dan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah kajian akad pagi yang berbahagia dan dirahmati Allah. Monggo kula panjenengan sareng-sareng atur puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan rasa syukur kita atas nikmat kehidupan yang masih dititipkan pada jasad kita pada pagi hari ini, nikmat kesehatan yang masih diberikan kepada kita sekalian pada pagi hari ini. Kita mengawali hidup kita di hari ini dengan menghadiri taklim kajian akad pagi. Mudah-mudahan hadir kita sekalian dalam kajian pada pagi hari ini bisa menambah semakin keakraban kita sekalian, silaturahim pada pagi hari ini, sehingga pikiran akan semakin segar, hati akan semakin tenang, dan ujung-ujungnya fisik kita juga semakin sehat. Yang sakit menjadi sehat, yang sehat semakin sehat. Amin ya rabbal alamin. Tidak panjang lebar yang saya sampaikan, saya cuma berharap kepada panjenengan semua, insya Allah pada akad kedua itu memang kita berbenturan dengan kajian akad pagi yang ada di Masjid Ahmad Dahlan PDM, kemudian ada di cabang Menganti. Kemarin kita dikomplain sama teman-teman saat kajian akad pagi di gedung dakwah, Pak Benjeng sampean rubah, mosok iso nekakno pimpinan pusat tapi awake dhewe nggak iso teko. Karena apa? Kebetulan di gedung Ahmad Dahlan, di mana di Masjid Ahmad Dahlan juga pas kajiannya juga akad kedua di Menganti. Teman-teman kita di Menganti sebenarnya ingin mengikuti kajian Pak Saad, tapi beliau aku sono agenda Pak. Wis enake mosok iki telu iki bareng Menganti
Ahmad Dahlan sama sini. Tapi apa daya, yang penting kita istiqomah dalam ghirah untuk menghadiri taklim, menghadiri kajian, karena sesungguhnya itulah salah satu ruh di Muhammadiyah. Muhammadiyah bisa hidup karena taklim juga istiqomah dijalankan. Mudah-mudahan panjenengan semua bisa istiqomah untuk hadir di mana ada taklim, karena kebetulan insya Allah di cabang-cabang sekitar sini, kalau akad kelima di Balung Panggang, akad ketiga di Balung Panggang, akad keempat di Cerme atau Morowudi, akad kelima kadang-kadang di Masjid Lekar sini. Jadi monggo di mana ada taklim, monggo kita meniatkan untuk gabung, untuk hadir dalam rangka untuk silaturahim. Yang kedua, dalam rangka untuk mencerahkan jiwa hati kita sekalian. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron alaihi. Al-barnamaj ar-rabi huwa tawsiyah ahad as-sabah alladhi sayuqaddimuhu Raisul Markaziyah lil Muhammadiyah Dr. KH M. Syahad Ibrahim MA falyatafaddal alaihi mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ilma wasilatan min wasaili dukhulil jannah kama ja'alahu wasilatan min wasaili raf'id darajah wa ila'i thaqafatil islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Pimpinan cabang yang saya hormati, baik Muhammadiyah Aisyah, pimpinan ranting, dan juga ada dihadiri anggota dewan kita dari PAN, ya. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Tadi disebutkan bahwa ruh Muhammadiyah itu taklim, ngaji, ngaji. Tapi ngajinya orang Muhammadiyah itu bukan sekedar ngaji. Istilahnya bukan ngaji titik, tapi ngaji koma. Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, itu ngaji surat Al-Ma'un itu sampai 3 bulan. Untuk memberikan pemahaman bahwa ngaji di Muhammadiyah itu bukan ngaji setelah ngaji selesai. Itu namanya ngaji titik. Tapi Muhammadiyah selalu ngajinya itu setelah ngaji itu mewujudkan apa yang telah dikaji. Jadi ketika Kiai Ahmad Dahlan ngaji surat Al-Ma'un, itu kok kemudian santri-santrinya, ya, santri-santrinya itu kok tidak melakukan apa-apa, ya. Mari.
Sugeng rawuh, Pak. Jadi karena tidak melakukan apa-apa, maka ngajinya sampai 3 bulan. Lalu beliau beri contoh, karena surat Al-Ma'un itu antara lain terkait dengan penyantunan anak yatim, maka beliau kemudian mendirikan panti asuhan. Jadi tidak cukup ngaji lalu nggak melakukan apa-apa. Justru kekuatan Muhammadiyah itu terletak pada prinsip ngaji itu ngaji koma, bukan ngaji titik, bukan ngaji lalu selesai, tapi setelah ngaji lalu membuat amal-amal usaha Muhammadiyah, termasuk sekolahan SMK kita ini. Ada juga ma'hadnya di sini. Jadi itulah kemudian kekuatan Muhammadiyah. Sehingga Muhammadiyah memiliki banyak amal-amal usaha karena memahami bahwa ngaji itu tidak sekedar untuk faham, tapi juga harus melakukan tuntutan dari ayat yang dikaji. Di beberapa tempat itu ada gerakan-gerakan pemikiran. Artinya berhenti pada ngajinya. Di Mesir itu ada tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh Rashid Ridho, dikenal sebagai tokoh-tokoh yang mengembangkan pemikiran-pemikiran. Nah, Kiai Ahmad Dahlan itu juga membaca karya-karya dari Muhammad Abduh Rashid Ridho. Jadi yang seperti itu. Tapi beliau kemudian tidak mau berhenti pada al-harokah al-fikriyah, gerakan pemikiran. Lalu beliau meneruskan dengan al-harokah at-tanfidhiyah atau al-harokah at-tatbiqiyah. Gerakan-gerakan untuk mewujudkan apa yang dituntut oleh Al-Quran maupun Al-Hadis. Tidak cukup membaca Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak cukup membaca yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tidak cukup membaca innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Tidak cukup membaca la yastawil ladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Muhammadiyah kemudian meneruskan, mewujudkan apa yang diajarkan oleh Al-Quran itu untuk kepentingan konkret bagi kehidupan umat, kehidupan bangsa. Maka Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah, mendirikan pondok pesantren, mendirikan perguruan tinggi. Dan alhamdulillah kita merasa ditolong oleh Allah, karena dengan cara seperti itu
lalu semuanya menjadi milik Muhammadiyah. Kalau di tempat lain ada yayasan-yayasan. Nanti yayasan itu akan mewariskan pada anaknya, pada keluarganya, seterusnya. Tapi Muhammadiyah tidak begitu, semuanya milik Muhammadiyah. Karena itu ini juga mengurangi konflik-konflik. Dulu di Jombang itu ada perguruan tinggi, rektornya itu sampai 2 orang karena tengkar satu sama lain. Tapi organisasinya, induknya tidak bisa menyelesaikan, karena memang itu bukan milik organisasi. Sementara kalau Muhammadiyah, itu semuanya milik organisasi. Dan itu dipergunakan untuk umat, untuk bangsa, bahkan untuk kemanusiaan, untuk siapa saja. Ya. Di Kupang, itu kita punya Universitas Muhammadiyah, NTT. Mahasiswanya 7.000, yang 4.500-an itu bukan orang Muslim. Bukan orang Muslim. Inilah sungguhnya Muhammadiyah itu berusaha melaksanakan kewajiban perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 45. Yakni mencerdaskan bangsa. Tanpa melihat apakah orang itu Muslim atau tidak Muslim, orang itu Muhammadiyah atau tidak Muhammadiyah. Sehingga lalu muncul ungkapan Krismu, Kristen Muhammadiyah. Yang penting bukan mukris, bukan Muhammadiyah Kristen. Saya pernah hadir di Universitas di Kupang itu, lalu ada pembacaan ayat Al-Quran, ya, dibuka dengan basmalah, kemudian terus membaca ayat Al-Quran. Setelah itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu Mars Muhammadiyah. Yang menarik, lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah itu yang memimpin ada 12 orang, kur. Lalu Pak Rektornya itu bisiki saya, itu yang 12 orang yang di depan itu Pak, yang tampil dengan baik itu bukan Muslim Pak. Lalu saya jawab, "Duh, mereka itu Muslim." Enggak Pak, mereka itu mahasiswa kita tapi tidak Muslim. Tadi kan sudah mengatakan, "Ya Allah, Tuhan Robbiku," kan gitu. Muhammad junjungan, Al-Islam agamaku. Nah, kan gitu. Muhammadiyah gerakan. Ini Mars Muhammadiyah. Ya. Liriknya itu ada ungkapan seperti itu. Itu kan sudah bersyahadat. Ya Allah, Tuhan Robbiku, Muhammad junjunganku, kan sudah syahadat. Ya, apalagi al-Islam agamaku. Lalu saya sampaikan, secara lahiriah, secara lesan, mereka itu sudah Muslim. Tinggal soal hatinya. Maka ketika itulah saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, mereka itu lesannya sudah Muslim. Maka bukakan hatinya ya Allah. Nah, inilah. Sehingga Pak Dokter,
di Muhammadiyah itu sudah tidak pada wacana Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena Muhammadiyah itu sudah berbuat, bukan mewacanakan. Muhammadiyah itu untuk bangsa, bahkan untuk kemanusiaan universal. Sehingga inilah kita di Muhammadiyah. Ya. Saya merasa masuk di sini ini merasa lega betul karena ada sekolah yang seperti ini. Diberitahu tadi tanahnya 12,5 hektar, yang digunakan kira-kira masih separuh, mungkin kurang bahkan dari separuh itu. Yang lain-lain belum digunakan. Dan ini sudah lama sekali. Kiai siapa ya, Pak Bisri mewakafkan atau memberikan ke Muhammadiyah itu sudah lama sekali. Artinya masih ada separuhan yang belum digunakan. Jadi saya tanya, itu ditanami padi katanya ya. Dan itu hanya waktu musim hujan saja. Saya bilang kok nggak ditanami mangga, yang lain-lain itu lebih nggak mengenal itu. Nah kenapa yang seperti ini tidak cepat ya, kita dirikan amal-amal usaha. Padahal ngajinya hampir setiap minggu ya. Jadi kita ingatkan ngajinya itu tidak ngaji titik. Setelah ngaji harus berbuat. Bagaimana memulai? Ya kita ikuti Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan itu memulai amal-amal usaha Muhammadiyah itu dari tadi surat Al-Ma'un tadi, menyantuni anak yatim dalam bentuk panti-panti itu. Tahun 1923 baru mendirikan rumah sakit. Tetapi 1 tahun sebelum mendirikan Muhammadiyah, yakni tahun 1911, itu beliau mendirikan sekolah Al-Madrasah Al-Ibtidaiyah Al-Islam. Artinya itu kan soal mencerdaskan tadi itu, soal ngaji, bentuknya dalam konteks itu sekolah. Setelah itu diteruskan dengan mendirikan Muhammadiyah ya, sebagai wadah untuk ya, mencerdaskan bangsa dan lain-lain. Lalu ngaji surat Al-Ma'un tadi. Itu menyantuni anak-anak yatim. Lalu tahun 1923 tadi mendirikan rumah sakit. Seterusnya, sehingga menjadi begitu banyak. Di Jawa Timur saja ada 8 universitas. Ada sekitar sekolah tinggi dan institut itu 17. Mari kita belajar dari Kiai Ahmad Dahlan. Termasuk ini bagian-bagian ini yang belum diapa-apakan, itu juga harus jadi pikiran kita. Ya. Itu masalah. Ya, Pak Bisri sudah lama menghibahkan atau mewakafkan. Kalau tidak kita apa-apakan itu, ya rasanya kita ini merasa menyia-nyiakan. Orang sudah berusaha
menyerahkan hartanya lalu kita tidak kita kelola dengan secepatnya. Mari saya mau cerita. Kira-kira 1 bulan yang lalu, saya ditugasi Ketua Umum Pak Haidar Nasir untuk melakukan upacara peletakan batu pertama di PDM Ngawi. PDM Ngawi itu punya tanah diberi orang di pinggir jalan ya, strategis 7.400 meter persegi, tidak sampai 1 hektar. 4 tahun yang lalu itu mereka bertemu dengan saya tanya, sekarang tanahnya diapakan? Kami tanami tebu, Pak. Saya sampaikan bagus, ya. Tapi tolong dicari tebu yang ada tulisan Muhammadiyahnya. Sebab kalau sampai tanami tebu nggak ada tulisan Muhammadiyahnya tebunya, orang nggak ngerti bahwa itu amal usaha Muhammadiyah. Ya. Orang nggak ngerti. Lalu mereka senyum-senyum, ya senyum-senyum. Saya tadi mau katakan itu padi, ya carilah padi yang ada tulisannya Muhammadiyah. Gitu ya. Lalu mereka mikir, setelah itu mereka nyampaikan, sebenarnya ke depan kami ingin tanah tersebut digunakan untuk Muhammadiyah Islamic Center. Rupanya mereka terinspirasi oleh Kota Madiun, PDM Kota Madiun yang punya Islamic Center. Setiap hari Ahad di Madiun itu ada sekitar 1.000 sampai 1.500 orang ngaji. Ya. Belakangan kemudian mereka juga punya universitas namanya Umat, Universitas Muhammadiyah Madiun. Nah, Ngawi ingin seperti itu, lalu punya kemauan tanah tadi mau didirikan bangunan. Lalu saya tanya, sampean punya uang berapa? Ada 5 juta, Pak. Ya bagus ya. Nah, tapi uang 5 juta itu ya nggak cukup, masih sangat jauh. Dan hemat saya jangan digunakan untuk, walaupun untuk peletakan batu pertama, jangan gunakan itu. Lalu gimana Pak? Itu uang 5 juta itu sampean bagikan kepada mereka yang ada di posisi-posisi bawah dalam konteks ekonomi. Bagikan pada tukang-tukang becak di sekitar tanah di situ. Bagikan kepada orang-orang miskin di sekitar situ. Ya. Lalu mereka lakukan. 4 tahun kemudian, ya. Nah saya ditugaskan Pak Haidar tadi. Sebenarnya itu bukan betul-betul peletakan batu pertama, karena sudah ada pancangan tiang-tiang, sudah ada. Ya. Jadi hanya untuk formalitas saja. Lalu mereka cerita, mereka dapat
5 miliar. Maka mereka memulai tadi. Jadi uang 5 juta setelah 4 tahun jadi 5 miliar. Ya. Kenapa begitu? Itu ternyata sudah ada ajarannya di dalam surat Muhammad ayat 7. Ya. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, maka Allah menolong kalian. Bahkan Allah ya, mengokohkan posisi kalian. Wa yutsabbit aqdamakum. Di dalam tafsir At-Tabari, ya, in tansurullaha itu dimaknai in tansuru dinallahi. Kalau engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong. Allah benar-benar akan menolong kalian, dan bahkan Allah akan mengokohkan posisi kalian. Nah, bagaimana caranya menolong agama Allah, menolong Allah? Ada hadis qudsi riwayat Muslim. Allah berfirman, wahai hambaku, ketika aku sakit, kenapa tidak kau besuk? Ketika aku lapar, kenapa kau tidak memberi makan padaku? Ketika aku haus, mengapa tidak engkau beri minum aku? Sahabat-sahabat Nabi bertanya, bagaimana Allah kok sakit? Allah kok lapar? Allah kok haus? Lalu dalam hadis, ya, Allah meneruskan dengan ungkapan, ketika saudaramu sakit, kenapa kau tidak jenguk? Karena sesungguhnya aku ada di dekat saudaramu yang sakit itu. Ketika saudaramu lapar, kenapa tidak kau beri makan? Padahal aku dekat berada di situ. Ketika saudaramu haus, tidak juga kau berikan minum. Padahal aku ada di situ. Artinya, kalau Allah mau, langsung kemudian orang yang sakit tadi disembuhkan, itu selesai urusannya. Kalau orang-orang yang kelaparan itu, ya, lalu Allah beri makan, selesai juga. Demikian pula yang kehausan. Tapi kalau itu dilakukan oleh Allah, ya kita tidak punya ruang untuk berbuat baik. Dan orang-orang yang sakit, orang-orang yang kelaparan, orang yang kehausan itu pada umumnya adalah orang-orang yang ada pada posisi bawah. Orang-orang yang tidak punya. Di dalam surat Al-Hasyr itu, Islam mengajarkan keberpihakan pada orang-orang yang kecil itu. Kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Supaya harta itu tidak hanya berputar pada mereka yang agniya, yang kaya-kaya saja.
Maka itulah salah satu wujud menolong agama. Karena itu Kiai Ahmad Dahlan memulai dengan menyantuni anak yatim tadi. Setelah itu yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Posisi Muhammadiyah itu sudah luar biasa hebatnya Bapak. Rasanya organisasi keagamaan yang paling kaya itu Muhammadiyah. Kaya di dunia dan insya Allah sampai di akhirat. Karena semuanya milik Muhammadiyah. Jadi yang seperti itu. Dan Allah tolong Muhammadiyah itu dengan menggerakkan banyak hati manusia. Lalu manusia itu menyerahkan, misalnya Pak Bisri, menyerahkan tanahnya. Bahkan banyak dari orang-orang yang bukan Muhammadiyah. Ya. Di Jawa Tengah itu ada rumah sakit Muhammadiyah namanya Rumah Sakit Armani. Nah, Pak Armani itu bukan orang Muhammadiyah. Pak Armani itu orang NU. Tapi lalu mempercayakan tanahnya pada Muhammadiyah dan sekarang menjadi rumah sakit rujukan yang terpenting. Dikelola oleh Muhammadiyah. Jadi kita ini ditolong oleh Allah karena itu tadi. Kita punya keberpihakan pada yang lemah di sini. Ya samalah dengan yang di Ngawi tadi, ya Ngawi tadi. Jadi coba kemudian nanti kalau panen, mungkin sudah panen ya, yang tadinya ya, itu semuanya berikan pada orang-orang yang lemah di sekitar sini. Ya. Nggak tahu itu berapa juta kira-kira ya. Itu nanti tinggal nunggu waktu saja. Ini tadi ceritanya gedung ini dirancang 4 tingkat. Sekarang baru lantai kedua ya. Lantai pertama ya, lantai kedua ya. Lantai berapa? Pertama ya. Ya tiangnya, ya. Dan tiang. Jadi itu kalau lama-lama enggak selesai-selesai, itu kita harus introspeksi. Sebab tadi, intan surullaha yansurkum wa yuthabbit aqdam. Ini kan nanti menampung siswa-siswa kita untuk ke pesantrennya, untuk ngajinya, kan begitu. Lalu di surat At-Tolak ayat 2 dan ayat 3. Ayat 2 akhir dan ayat 3 awal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bahkan akan memberikan rezeki dari hal-hal yang bahkan tidak pernah diperhitungkan. Orang Ngawi tadi, hemat saya juga tidak pernah ngitung, setelah 4 tahun uang 5 juta tadi lalu jadi 5 miliar. Itu pun masih disanggupi, nanti pada periode berikutnya akan diberi lagi, ya, sampai kemudian terwujud itu. PDM Ngawi memerlukan waktu 4 tahun. Tetapi kemudian menjadi berlipat ganda.
Ini garis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di ngurus Muhammadiyah itu begitu. Mengawali ya, dengan berpihak pada yang lemah. Setelah itu, ketika besar pun tetap ada keberpihakan pada yang lemah. Nanti ditolong oleh Allah. Bahkan tidak hanya ditolong, wa yutsabbit aqdamakum. Jadi Muhammadiyah ini, kita ini merasa betul-betul ditolong oleh Allah dan dikokohkan. Itu kalau jenengan ada yang tindak Jakarta, saya kira Pak Dokter, Pak anggota DPRD ya, mampirlah kalau ke Jakarta ke kantor PP Muhammadiyah di Jalan Menteng Raya. Ya. Bahkan kalau mau nginep di sana juga ada kamar-kamar yang bagus ya. Jadi seperti itu. Nah begitu masuk Menteng Raya 62 itu, di sebelah kiri kita ada 4 pohon kurma. Ada lagi 2 pohon kurma tapi kecil masihan. Sedangkan yang 4 itu sudah besar dan yang berbuah itu yang paling ujung. Yang paling ujung sudah lama berbuah. Cuma buahnya tidak pernah bisa dinikmati. Ternyata itu sudah lama berbuah. 4-4-nya itu sudah lama berbuah. Tapi tidak kelihatan. Jatuhnya pun jauh. Tidak jatuh di sekitar situ, tidak. Tapi jatuhnya ke Emirat. Ke Emirat. Dubai dan lain sebagainya di situ. Nah kira-kira 1 bulan yang lalu dikirim. Berapa? 5 ton. Coba. Dikirim 5 ton. Yang gitu-gitu itu saya renungkan. Ketika di kantor di BP saya renung. Ya Allah. Ternyata salah selama ini kami. Kami nyimpulkan itu yang berbuah cuma 1 dan itu pun tidak bisa dimakan. Ternyata kami tidak bisa lihat buahnya itu, termasuk jatuhnya. Nah kemudian kirim. Kalau 5 ton, ada 4 pohon, 1 pohon berarti 1 ton 2,5. Nah, nah itu Muhammadiyah. Allah gerakkan hati orang di Dubai sana, orang di Emirat, untuk ngirim tadi ke Muhammadiyah. Padahal kelihatan seperti sia-sia. Nanam pohon kurma lalu tidak menghasilkan, kan kelihatan seperti sia-sia. Tapi ternyata tidak. Jadi yang seperti itu. Nah, inilah sesungguhnya Muhammadiyah itu ditolong oleh Allah. Betul-betul ditolong oleh Allah. Nah, termasuk menanam yang seperti itu tadi. Dan ketika kemudian Muhammadiyah menerima tantangan untuk dapat surat izin untuk tambang. Nah, ini ada juga ungkapan-ungkapan. Dulu Muhammadiyah dibedakan dengan NU karena yang satu tidak kunut, satu kunut. Nah, sekarang dipersatukan dengan tambang.
itu tidak gampang memutuskan itu. Ada proses yang panjang, kita menggali dari berbagai informasi. Akhirnya kita putuskan untuk kita terima. Lalu masih ada juga kemudian yang menolak. Kemudian saya ceritakan tentang kurma tadi. Insya Allah Muhammadiyah itu akan ditolong oleh Allah. Termasuk dalam hal menerima tantangan untuk nambang itu. Kok tambang diserahkan? Saya bilang. Republik Indonesia ini diserahkan ke Muhammadiyah, insya Allah beres. Saya yakin sama Pak anggota DPRD sama Pak calon wakil ya. Karena tepuknya lebih keras ya. Ya, tinggal membuktikan saja nanti sesudah itu ya. Misalnya begini ya, Muhammadiyah itu punya perguruan tinggi itu hampir asalnya 174, lalu karena ada yang merger jadi universitas, sekarang kira-kira tinggal 165, yang lain merger jadi universitas. Sementara pemerintah punya 184, ya, 184. 184 itu dananya sudah ada. Pemerintah kan dananya sudah ada. Sudah ada. Dosen-dosennya sudah nggak ada yang mikir, rektornya nggak mikir, dosennya digaji apa, nggak mikir. Ya. Sementara di Muhammadiyah kan nggak begitu. Mulai dari nol, gitu ya. Kadang-kadang saya agak sedikit nakal berpikir. Jangan-jangan Republik Indonesia itu jadi bagus karena ada Republik Muhammadiyah. Ya. Ada Republik Muhammadiyah. Ya tentu Republik Muhammadiyah itu bagian dari Republik Indonesia. Ya, kita sudah menyatakan yang seperti itu. Jadi kalau sekedar diberikan tantangan untuk ngurus tambang, ya, itu kecil dengan sandaran kepada Allah. Ya. Coba kalau nggak pakai pilihan-pilihan presiden, presidennya Pak Haidar Nasir, nah gitu ya, Saya kira kok beres semuanya ya. Karena kita sudah punya kultur bermuhammadiyah itu berbuat baik, bertanggung jawab, dan bukan untuk diri sendiri, untuk umat, untuk bangsa, untuk kemanusiaan. Di kantor PWM Jawa Timur itu di tiga tingkat. Nah lalu dulu pernah Profesor Syafi'i Ma'arif, mantan Ketua PP, itu kita undang di lantai 3. Beliau sudah sepuh. Lantai 1 ke lantai 2 itu beliau berhenti, menata nafas. Lalu sampailah di lantai 3. Ya. Rupanya kemudian Allah berikan penyelesaian masalah-masalah seperti itu. Maka kemudian kami dapat dana dari gubernur 500 juta untuk membuat lift. Nah, ketika lift itu sudah jadi,
kami tulisi ya, bantuan dari Pemprov. Suatu hari Pak Din Samsudin menggunakan lift itu, lalu saya menyertai, lalu ada Mas Tamhid. Lalu Pak Din tanya, ini dibantu gubernur berapa? 500 juta Pak. Lalu liftnya ini habis berapa? 1,1 miliar Pak, kata Pak Din. Nah kalau begitu dilepas saja tulisan bantuan itu. Karena Muhammadiyah urunannya lebih banyak. Kan 600 juta Muhammadiyahnya. Itulah Muhammadiyah. Jadi nanti Pak Dokter ya. Insya Allah kalau jenengan titip nah, anggaran ke Muhammadiyah itu lebih daripada beres. Kalau ini yang atas ini jenengan bantu 1 tingkat, insya Allah 4 tingkat selesai. Ya, itu tepuk tangannya dicatat malaikat ya, difoto malaikat. Ya, jadi yang di situ. Jadi untuk umat, yang sekolah di sini bukan anaknya orang Muhammadiyah saja, semua. Jadi ini kita bermuhammadiyah. Beres. Dan kalau ada orang Muhammadiyah macam-macam, itu nanti Allah sendiri yang bertindak. Biasanya orang itu kemudian hilang gitu saja. Tidak lagi kemudian beredar di antara Muhammadiyah. Ya. Merasa kemudian tidak enak ketika kemudian, karena kalau ada yang macam-macam tadi. Ya tetap adalah yang macam-macam itu tetap ada. Tetapi sekali lagi itu sama sekali itu perkecualian. Ya. Ada juga sebuah republik itu yang itu bukan perkecualian. Saya nggak usah nyebut republik yang mana ya nanti nggak enak ya kira-kira seperti. Tapi Muhammadiyah insya Allah seperti itu. Ya. Nah sehingga ini maknanya kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk ini juga saya kira harus juga jadi yang memang tanah-tanah itu ya. Masih banyak yang seperti itu. Mari saya ingatkan, saya sampaikan lagi tentang ini. Dulu waktu Muswil, tanggal 24-25 Desember 2022, cabang sini hadir enggak? Ponorogo hadir. Nah, ketika itu kira-kira ada 10 ribuan orang diadakan di Ponorogo. Ya. Ada juga penggembiranya, ya. Bahkan ada dari PWM Banten, ingat saya itu yang hadir untuk melihat Muswil musyawarah wilayah. Nah, itu diadakan bulan Desember tanggal 24-25. Tanggal 24-nya malam kami PWM dijamu oleh Pak Bupati. Ya, saya duduk di sebelahnya Pak Bupati. Ya. Lalu saya sampaikan terima kasih atas nama pimpinan wilayah karena Pak Bupati all out membantu Muhammadiyah khususnya musyawarah wilayah ini. Termasuk malam ini mengundang kami. Dan yang hadir Pak Bupati, insya Allah sekitar 10 ribuan orang dari seluruh kawasan Jawa Timur, bahkan ada juga dari provinsi yang lain.
boleh jadi banyak dari yang hadir tidak menyadari bahwa pemerintah kabupaten, Pak Bupati telah membantu Muhammadiyah. Kalau saya boleh usul, Pak Bupati, ya, bisakah Pak Bupati menambahkan satu hadiah ibadah umroh? Nanti kalau saya menyambut akan saya umumkan. Nah, Pak Bupati langsung mengatakan siap. Siap. Ya. Nah, ya pastilah akan mengatakan siap. Ya, pasti akan mengatakan siap. Nah. Kemudian hari hanya, artinya tanggal 25-nya, saya duduk di sebelah saya itu wakil gubernur, ya, wakil gubernur, Pak Emil. Pimpinan pusat pada waktu itu yang hadir Pak Edar, ada Pak Agung, dan masih ada beberapa. Bu Khofifah datangnya agak terlambat. Nah, beliau kemudian duduk dekat Pak Edar. Saya jauh. Maka pada Pak Wakil Gubernur, saya sampaikan hal yang sama. Beliau mengatakan siap. Ya. Beliau menyanggupi satu seperti Pak Bupati tadi. Maka ketika saya nyambut, memberikan sambutan, saya sebutkan. Tapi saya sebutkan begini, saya tadi malam itu duduk dengan Pak Bupati ya, di sebelahnya Pak Bupati. Saya mengucapkan terima kasih karena telah membantu Muhammadiyah khususnya dalam Muswil ini. Tiba-tiba Pak Bupati mbisi saya, Pak, saya izin memberikan satu hadiah umroh. Kan saya yang mbisi beliau. Ya. Tapi tidak boleh. Saya ungkap di acara itu tidak boleh. Harus kemudian saya sembunyikan itu. Ya. Ini namanya taktik. Ya. Terus begitu. Ya. Kita sebutkan beliau yang bisi saya. Kok ndilalah tadi juga saya dibisi oleh Wakil Gubernur Pak Emil. Beliau masing-masing memberikan satu. Sayang, saya tidak duduk dekat gubernur. Rasanya kalau saya duduk dekat gubernur, ya, beliau akan membisi saya memberi lebih banyak. Saya lihat dari jauh Bu Khofifah senyum-senyum. Pak Bupati juga senyum-senyum, Pak Emil juga senyum-senyum. Ya. Nah, setelah saya, giliran gubernur yang pidato. Saya cermati sejak awal sampai akhir. Tidak ada sedikit pun, satu kata pun menyinggung mengenai hadiah tadi. Pikiran saya, ya Allah, hati saya kok nggak nyambung ya sama hatinya Bu Gubernur itu. Padahal selama ini Muhammadiyah dekat sekali. Ya. Jadi akhirnya beliau turun ya, tanpa menyebut hadiah umroh tadi. Rupanya hati saya disambungkan dengan Pak Haidar, ketum kita. Mohon maaf.
Inilah kurang ajarnya orang Muhammadiyah itu. Ya. Saya kalau ngaji di teman-teman di NU itu ya, sini itu ya, tidak hanya gelas ya, ada kopi susu ya, ada air putih ya. Jadi gitu. Muhammadiyah itu kemudian kayak begini nih ya. Sebenarnya kan nggak pantas ya, kiainya kemudian minum kayak begitu itu ya. Tapi inilah orang kurang ajarnya orang Muhammadiyah itu di sini Pak Bu. Ya. Ya. Oh. Ya. Saya bisa banding-bandingkan ya. Saya ngajar juga di pondoknya Gus Dur ya. Sudah lama 13 tahunan. Ya. Itu kalau kita masuk ke ruang dosen sudah banyak minuman. Ya. Ada kopi, ada susu, ada dan sebagainya ya seperti itu. Nanti masuk kelas masih ada 2 minuman. 1 air putih, 1 kopi susu. Nah, ngajar di Universitas Muhammadiyah nggak ada. Baru kalau tanya ada minum enggak gitu ya. Ada Pak, di sana Pak, diambil Pak. Tapi juga tidak begini ya, tapi gelas yang kecil-kecil itu ya. Jadi, ya Allah, orang Muhammadiyah itu ya egaliternya kebangetan ya. Jadi ya inilah kemudian di Muhammadiyah dan itu tadi. Nah, hati saya kemudian disambungkan oleh Allah. Ketika di PWM itu ya saya hormat betul. Ya, sama PP, terutama sama Pak Haidar, hormat betul. Ya. Sekali lagi kita hormat. Sehingga kemudian pantas kalau hati kita itu nyambung begitu hebat. Maka ketika Pak Haidar mau pidato itu, beliau beranjak dari duduknya, itu sebelum berdiri, beliau menoleh sama Bu Khofifah. Bu, saya umumkan berapa? Ya Allah, hati saya nyambung. Rupanya kemudian Bu Khofifah ya menyiapkan 2 hadiah umroh. Lalu diumumkan oleh Pak Haidar. Ya. Lalu Pak Haidar kemudian mengatakan, Pak Saad kalau mau duduk dengan Bu Khofifah silakan ya. Siapa tahu dapat tambah gitu ya. Jadi itu. Nah, kenapa kita melakukan hal itu? Ya karena kita paham dunia politik. Ini Pak Wakil ya, calon wakil ya, dan Pak BPN. Kita memahami dunia politik. Dunia politik itu harus ada investasi. Nggak akan berani. Tadi ya, Pak Bupati tadi itu menolak, nggak siap, nggak akan berani. Karena itu bagian investasi. Pasti akan naik. Ya, setidak-tidaknya 2 periode, kan begitu kan? Nah, saya paham itu ya. Lalu saya gunakan. Bahkan tidak hanya itu. Nah, saya telepon, saya hubungi ketua-ketua partai termasuk PKS. Ini yang datang di Muswil ini ada 10 ribuan orang dari seluruh Jawa Timur. Ya, itu yang PKS yang di provinsi tentu saja. Bisakah kemudian PKS memberikan 1 hadiah umroh? Ya langsung dijawab siap ya. Karena saya paham itu, nggak akan berani menolak itu ya. Jadi di situ. Nah, itu penting ya. Dan kita memang tidak boleh minta sama orang. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau minta tolonglah atas nama Allah. Itu kalau minta untuk diri sendiri. Tapi kalau minta untuk umat, untuk membantu yang lemah, boleh. Ya, boleh. Apalagi mintanya itu pasti tidak ditolak. Nah, itu men. Jadi ketua cabang ya supaya yang gagah ya. Nanti temui 2 orang ini ya.
Jadi yang seperti itu. Ya. Dan Muhammadiyah untuk umat. Ya, untuk umat. Nanti tambang itu juga untuk umat. Ya. Untuk bangsa. Gitu loh ya. Bukan untuk Pak Haidar. Bukan. Nah, singkat cerita di Muswil tadi itu, akhirnya ada tambahan 8 hadiah umroh yang kita siapkan 5 sepeda motor, 5 ibadah umroh. Lalu ibadah umrohnya ditambahi 8 pada H-1 dan H tadi. Saya kemudian merenung, ya Allah, tambahannya begitu banyaknya. Ya Allah, kenapa ketika duduk dengan bupati tiba-tiba kau berikan ilham untuk saya bicara dengan Pak Bupati. Ketika duduk dengan Pak Emil, kemudian saya bicara. Itu spontan, tidak kemudian kita pikirkan sebelumnya. Terutama dengan Pak Bupati tadi. Tidak kita pikirkan sebelumnya. Spontan gitu saja. Lalu tambahannya itu menjadi 8 sehingga 13 jumlah. Saya merenung mikir, baru saya ingat kira-kira 4 bulan sebelumnya kami diundang ke Bengkulu. Bengkulu ngadakan acara bersepeda pagi untuk menyambut muktamar. Walaupun muktamar masih kurang 3 bulan. Nah, ketika itulah saya menyaksikan ada hadiah-hadiah yang disiapkan oleh PWM Bengkulu. Tapi saya lihat hadiahnya kecil-kecil. Kecil-kecil. Ada sepeda mungkin tidak sampai 1 juta ya harganya. Ada juga kemudian kompor gas dan sebagainya seperti itu, kecil-kecil lah. Tiba-tiba kemudian saya mikir, kalau PWM Jawa Timur memberi 1 ibadah umroh, saya kira ada bagusnya. Lalu saya minta izin sama ketua PWM, lalu akhirnya diumumkan ada 1 hadiah umroh untuk yang hadir di situ, ya, dari PWM Jawa Timur. Jadi 1 ibadah umroh dalam tempo 4 bulan diganti oleh Allah 8. Diganti oleh Allah. Jadi itu juga seperti itu, Bapak. Sehingga ini harus menjadi sekali lagi perhatian penting kita ketika ngurus Muhammadiyah itu. Saya tadi tanya tentang berapa mahasiswa kita di sini. Mungkin sekitar 200-an tadi disebutkan. Ya. Maka cari siswa yang paling orang tuanya tidak punya dan bebaskan. Bebaskan untuk tidak membayar. Ya. Jadi seperti. Dan untuk orang-orang tuanya yang cukup-cukup, tawarkan, ya, tawarkan, ya. Jangan dipaksa, tawarkan. Maukah mau membayar lebih? Apakah mau membayar lebih? Tawarkan saja, ya. Itu cara kita untuk kailayakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Insya Allah dengan cara begitu kita ditolong oleh Allah. Nah, itu mengenai kita di Muhammad. Sekali lagi, ya, kita ini betul-betul ditolong tadi. Nah, saya jelaskan sedikit mengenai tambang. Ya, itu ketika Nabi hijrah dari
Makkah ke Yathrib, nanti menjadi Madinah, itu Nabi antara lain melihat pasar orang-orang Yathrib. Ternyata pasar orang Yathrib itu penuh dengan berbagai kecurangan, baik timbangan maupun ukuran. Dan orang Yathrib dikenal yang paling curang dalam hal timbangan dan ukuran. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi kemudian membuat pasar sendiri. Ya. Yang kemudian ditegaskan tidak boleh ada kecurangan, baik timbangan maupun ukuran. Lama-lama pasarnya orang Yathrib itu mati. Ya. Pasar yang dibuat oleh Nabi itu kemudian lebih banyak yang datang ke situ. Nanti akhirnya orang-orang Yathrib itu dikenal sebagai orang-orang yang paling baik dalam hal timbangan dan ukuran. Analog dengan itu, tambang itu juga begitu. Taruhlah misalnya kita secara ekstrim kita sebut selama ini seluruh proses tambang itu ya, menghasilkan kemafsadatan lebih besar daripada kemaslahatan. Itu ekstrimnya ya, ekstrimnya. Walaupun tidak semuanya begitu. Lalu Muhammadiyah melakukan penambangan dengan menjaga lingkungannya tetap terpelihara dengan baik. Lalu yang menikmati adalah masyarakat secara umum. Lain halnya kalau pengusaha punya tambang, itu pasti untuk dirinya, untuk keluarganya. Walaupun tentu ada juga yang diberikan, tapi yang terbanyak begitu. Sementara kalau Muhammadiyah itu semuanya kembalikan kepada umat. Maka Muhammadiyah berusaha menjadi role model, menjadi contoh, seperti pasar Madinah. Dan kita percaya, insya Allah ditolong oleh Allah. Bahkan saya sampaikan pada yang keras-keras, yang menolak dengan cara sangat keras, termasuk di kalangan Muhammadiyah sendiri, silakan terus bersuara keras, tidak apa-apa. Bahkan kalau Muhammadiyah nanti menyimpang, bersuaralah lebih keras lagi. Tapi kita percaya, insya Allah, ya, Muhammadiyah itu sekali lagi akan ditolong oleh Allah, ditolong oleh Allah. Jadi yang di situ. Nah, termasuk bikin gedung ini akhirnya selesai, pasti selesai. Ya, cuma tadi selesainya bisa cepat, bisa tidak cepat. Kalau tidak cepat itu kita koreksi lah. Apakah takwa kita ini sudah tepat? Ya, gitu. Ini penting untuk kita lakukan. Termasuk dalam konteks kepemimpinan Muhammadiyah itu, insya Allah kepemimpinan Muhammadiyah itu juga dijaga oleh Allah. Dijaga. Coba kita mikir begini. Model di Muhammadiyah itu, misalnya muktamar kemarin ya, di Solo. Dari sekian calon ada 100 sekian, itu lalu dipilih oleh anggota Tanwir. Ya, anggota Tanwir. Anggota Tanwir itu tidak semua PWM itu anggota Tanwir. Sesuai dengan PDM-nya berapa dan sebagainya. Kita punya 6. Jawa Timur dulu. Dari 100 sekian dipilih menjadi 39. Nah, setelah itu muktamar. Nah, ketika muktamar itu yang milih anggota muktamar. Dari 39 dipilih 13. Ketika sudah terpilih 13, maka yang 13 itu yang bermusyawarah memilih ketua umum.
nanti ketua umum menunjuk sekretaris umum. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Dengan cara begitu Muhammadiyah tidak bisa dikendalikan dari luar. Tapi kalau milih satu orang ya, atau milih dua orang, ya, saya kira itu bisa dikendalikan. Dulu zamannya Pak Harto, pemerintah berusaha untuk menghalang-halangi Pak Amin Rais menjadi ketua umum. Tapi tidak bisa, karena mekanismenya seperti itu. Ini sekali lagi, hemat saya ini bagian dari pertolongan Allah. Saya merenung, siapa dulu yang punya gagasan kayak begitu? Pasti ya, saya yakin, itu diilhami oleh Allah. Jadi ini. Dan yang 13 tadi ketika rapat, itu paling menitan saja selesai. Ya. Mungkin tidak sampai 5 menit sudah selesai. Jadi yang seperti itu. Ya kita tidak bisa dikendalikan. Jadi di sana. Ini Muhammadiyah. Sekali lagi itu bagian pertolongan Allah. Maka disinilah kita perlu merenung dalam hal ngurus Muhammadiyah. Nah, saya termasuk menghargai Bapak, Ibu-ibu ini. Ya. Ini hemat saya ada masalah juga. Ya, ada masalah juga. Masalahnya kok tambah panas. Nanti diusahakan ada apa? AC ya, ada AC. Ada AC. Ya. Atau kemudian juga bisa juga ditambahkan sekitarnya itu dibuat kolam. Ya. Sekaligus airnya tidak nguap habis. Artinya di tackle ya, di tackle supaya tidak habis. Itu juga segar. Ya. Ini juga masalah dari segi ruang. Nah, karena ini kan sudah sampai di ujung sana, ya, sudah penuh. Nah, bermuhammadiyah itu harus pandai-pandai melihat adanya masalah. Harus pandai-pandai. Ya. Boleh jadi sampai tidak lihat masalah tanah yang sekian itu belum diapa-apakan, itu mungkin tidak dilihat sebagai masalah, itu masalah. Gitu ya. Jadi masalah. Dan masalah itu menguji takwa kita. Kalau segera selesai, segera terpecahkan, insya Allah takwa kita itu bagus. Ya, bagus. Kadang-kadang ada yang tidak tahu masalah. Saya datang ke sebuah PWM, dulu ketika masih di PWM, yang di luar Jawa Timur, saya tanya, rapatnya 1 minggu berapa kali? 1 minggu hari apa rapatnya? Enggak mesti, Pak. Kok enggak mesti? Ya kalau ada masalah baru kami rapat. Lalu saya tanya, kalau 5 tahun enggak ada masalah, sampai enggak pernah rapat. Ya. Nah saya perhatikan dan saya sampaikan, kalau sampai enggak ada masalah, kalau PWM kemudian merasa enggak ada masalah, maka bikin masalah. Buat masalah. Semakin besar masalah yang sampai buat, semakin baik. Ya tadi itu punya 5 juta, mau bikin Islamic Center, nah itu bikin masalah besar. Nah, atau jangan-jangan ada masalah, tapi sampai tidak paham bahwa itu masalah. Ya, nanti kalau pengajian di sini ya, harus sudah berubah ya, gedung ini ya.
Kalau nggak ada berubah berarti ngajinya ngaji titik, tidak ngaji koma. Ya. Jadi di situ. Ya. Saya minta beliau berdua nanti tetap saja hadir ya di acara-acara kita ya. Dan di balik kehadiran itu ada yang jauh lebih penting juga ada ya. Nah, saya kira begitu ya. Ya. Hah? Ketiga. Oh, ya, Pak. Oh iya, mohon maaf. Iya. Ketiga ya. Saya kira di situ. Kenapa tidak nyalonkan presiden saja dulu, Pak? Nah, itu kan bikin masalah yang lebih besar, Pak. Nah, jadi saya kira itu bikin masalah lebih besar. Ya. Nah, sekali lagi inilah ngajinya orang Muhammadiyah. Ya. Saya mau tutup ngaji ini ya dengan hadis riwayat Muslim. Oke. Sampai ngaji ini dapat 5 hal. Sudah dapat, pasti dapat 5 hal. Yang pertama, dimudahkan jalan ke surga. Orang masuk surga itu bisa sebabnya banyak. Kadang-kadang sudah karena ngantuk, lalu Allah terkesan, itu ngaji, ngantuk, tapi tetap nduk kono, ora terus ninggalkan pengajian, Allah terkesan. Karena itu lalu dimasukkan surga. Coba ngantuk, bisa jalan ke surga ketika kita ngaji begini. Itu ya. Jadi ada tashil, ya, tashilu thoriqil jannah. Permudahan dari Allah untuk jalan ke surga. Yang kedua, ya, itu datang kepada kita dengan cara yang mudah ketika ngaji begini. Ketenangan, as-sakinah, ketenangan. Tentu yang dimaksud ketenangan itu ketenangan jiwa ya, ketenangan jiwa. Dan ketenangan jiwa itu kunci segala kesehatan kita. Sehat itu dimulai bukan dari fisik. Sehat itu harus dimulai dari jiwa. Ya. Jiwa yang sakit itu, ya, jiwa yang di dalamnya ada hasud, ada dengki, ada iri, lalu pesimis, lalu melihat sesuatu itu selalu dari segi-segi jeleknya, tidak optimis, itu sakit. Nah, karena itu harus dihilangkan. Dan kalau jiwa kita sehat, insya Allah secara fisik kita sehat. Jangan pernah bilang, aduh saya sudah tua. Jangan pernah bilang begitu. Ya. Sebab apa? Sebab tua dan muda itu tidak penting. Saya 70 tahun. November nanti 70 tahun. Ya. Saya mikir itu tidak penting. Yang penting sisanya. Ya. Walaupun 40 tahun, sisanya tinggal 2 hari, ayo. Nah. Insya Allah sisa saya itu masih 30 tahun lagi. Itu namanya optimis. Ya. Ada yang mengungkapkan, kita ini lagi tua-tua begini, antri mati. Mati itu nggak usah diharap-harapkan, pasti datang. Nggak usah diharap-harapkan. Semakin kita tua itu semakin dipuji oleh Nabi. Khairukum, sebaik-baik kalian, man tola umuruhu. Siapa yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik perbuatannya. Nah, dari segi usia sudah terpenuhi tadi. Tinggal dari segi amal baik saja. Nah, kan gitu. Nah, sehingga ini,
Karena itu jangan dimasukkan pikiran-pikiran yang jelek. Ya. Optimis. Ya. Optimis. Dan gantungkan optimisnya itu kepada Allah. Ya. Saya membiasakan dalam WA-WA itu, mengakhiri banyak WA-WA saya itu dengan ucapan, moga Allah memberikan kemudahan. Itu kita menggantungkan ke sana. Biasakan itu. Mengawali dengan nama Allah, bisa dalam arti salam, bisa dalam arti kemudian ungkapan insya Allah dan lain sebagainya. Insya Allah pun jangan digunakan untuk pesimis. Kan ada orang mengatakan, insya Allah saya hadir. Padahal di sininya sudah batin tidak akan hadir. Nah, itu namanya tidak menempatkan insya Allah pada tempat yang sebaik. Saya membiasakan kata insya Allah itu dengan optimis. Sehingga ketika diundang jam 6 itu saya jawab ya, insya Allah jam 5.45 saya sudah ada di atas. Relatif 90% itu terjadi. Karena insya Allahnya kita gantungkan sana. Jangan ada pesimis. Jangan ada pesimis. Jadi yang seperti itu. Ya. Nah, seringkali kemudian ketika saya sampai di acara, saya nginep lalu diantar oleh misalnya ketua PWM, oh ini hotelnya Muhammadiyah. Bukan Pak. Jangan bilang bukan, bilang belum. Ya. Kan itu tinggal bayar saja ya, lalu jadi milik Muhammadiyah kan gitu ya. Jadi di situ. Pokoknya jangan gunakan kata-kata yang itu mencerminkan hal yang jelek, hal yang pesimis. Ya, jadi di situ. Ini penting. Ya. Yang kedua, kemudian sakinah tadi, setelah itu rahmat Allah. Itu kita ditambahkan. Rahmat itu ada dua. Ada rahmat yang hanya ada di dunia. Tapi ada rahmat yang berkelanjutan nanti di akhirat. Ngaji ini terutama untuk istimrorur rahmah. Nah, istimrorur rahmah itu namanya barokah. Jadi kalau jenengan mengucapkan salam, tapi nggak usah dijawab ya. Kalau dijawab nanti buyar ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab itu kepingin pulang. Keselamatan untuk kalian, untuk sampean semua. Assalamualaikum. Ya, keselamatan. Ya, ya. Sudah lumayan ya, nyedot ya, tidak kemudian begini ya. Nah, apa cukup selamat? Tidak cukup. Ya. Kata selamat dari neraka pun tidak cukup. Ya. Enggak cukup. Selamat itu terkait misalnya terhindar dari kecelakaan, namanya selamat, kan gitu ya. Masih memerlukan rahmat. Orang yang selamat dari neraka masih memerlukan surga, gitu loh. Ya. Jadi perlu rahmat. Assalamualaikum, lalu warahmatullah. Masih diteruskan wabarakatuh. Wabarakatuh, barakatuh itu adalah istimrorul khair. Dan istimrorul khair itu bisa terkait dengan selamat, bisa terkait dengan rahmat. Jadi barokah itu istimrorus salamah, keberlanjutan selamat, ya. Yang kedua istimrorur rahmah, keberlanjutan rahmat. Bagaimanapun orang mendapatkan rahmat Allah sebanyak-banyaknya, paling banyak di dunia ini, tapi nanti di akhirat tidak dapatkan rahmat Allah, ya hilang sudah rahmat yang ada istimror. Apalagi tidak istimrorus salamah. Di dunia dihindarkan dari berbagai kecelakaan macam-macam.
nanti di akhirat dihindarkan dari neraka. Itu namanya istimrarus salamat. Jadi itu. Nah, rahmat ketika ngaji begini, ya, wa ghasyiyat humur rahmah, itu terutama kita nanti dijanjikan dapat rahmat yang berkelanjutan. Ya, salamat tadi itu nanti berkelanjutan karena barokah. Kan ketika ngaji begini asam urat sudah nggak terasa lagi. Adapun keluar dari ngaji terasa itu soal yang lain ya. Yang keempat, wahafat umul malaikah. Malaikat juga kemudian didatangkan lagi ke sini. Dan yang paling tinggi adalah wadzakarahumullahu fi man inta. Allah menyebut-nyebut kita. Ya. Allah menyebut-nyebut kita yang lagi ngaji begini. Membangga-banggakan kepada para malaikat yang di sekitar Allah. Jadi kita dibangga-banggakan. Mungkin ada malaikat yang protes. Itu ibu-ibu sudah banyak yang ngomong sendiri ya Allah. Kenapa kemudian dibangga-banggakan? Itu banyak yang utek-utek HP ya Allah. Ya, moga-moga jawabannya Allah begini ya. Enggak apa-apa. Ya. Ngomong sendiri ngantuk, utek-utek HP enggak apa-apa. Kenapa jawabannya begitu? Sebab dalam hadis Muslim tadi enggak ada ungkapan setelah ngaji orang-orang itu lalu paham, enggak ada. Yang penting proses ngaji. Yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum. Ya. Enggak ada fahum ya fahamun, enggak ada. Karena itu datanglah ngaji begini. Walaupun masuk telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Kalau keluar telinga kiri namanya sudah masuk, Bu ya. Enggak apa-apa. Saya juga tidak berpretensi kalau ngaji itu mesti harus dipahami, enggak paham enggak apa-apa. Sudah dapat 5. Ya, sudah 5. Ya. Hanya saya mau ngancam-ngancam saja, ya. Nanti kalau saya datang ke sini masih begini saja, saya langsung kembali ya. Enggak. Saya kira itulah ancaman yang penting ya. Dan inilah bagian sekali tugas kita. Jadi tugas kita yang di pimpinan itu sebenarnya ya ngancam-ngancam saja. Ya, ngancam-ngancam saja. Atau bahasa yang lain olok-olok saja. Ya. Olok-olok saja. Ini Gresik itu tidak termasuk 10 besar miskin. Pak calon, ya Pak calon. Tidak termasuk 5 besar miskin. Tidak termasuk 10 besar miskin, tidak masuk. Lamongan itu masuk. Tapi Lamongan itu, ya, Muhammadiyahnya punya rumah sakit. Bahkan rumah sakit Muhammadiyah yang terbaik di Jawa Timur. Lalu sekarang bikin masjid juga dekat rumah sakit itu juga bagus. Nanti Namiroh itu bisa kalah dengan itu. Cabangnya, nah ini ada ketua cabang. Cabangnya itu kira-kira 5 tahun yang lampau mendirikan rumah sakit cabang Babat, itu rumah sakit yang kedua, itu habis 60 miliar. Mungkin sekarang masih punya hutang 40 miliar ketua cabangnya. Nah. Jadi gagah itu ya. Ketua cabang ya dipercaya orang kemudian bisa pinjam 60 miliar, sekarang tinggal 40 miliar itu gagah. Ngurus Muhammadiyah itu yang gagah. Salah satu tandanya gagah itu kalau hutang yang besar. Jangan kecil-kecil lah hutang, yang besar. Ya. Artinya gagah. Ya. Tapi ada 2 hutang. Satu hutang yang disebut dengan ghalabatud dain. Kita dikalahkan oleh hutang. Dikalahkan oleh hutang itu kalau kita nggak bisa bayar. Tapi kalau kita bisa bayar, ya, lalu kita hutang, lalu orang percaya, apalagi hutang kita itu besar, saya kira gagah kita. Muhammadiyah harus gagah. Ya, ini bagian olok-olok pada ketua cabang. Ya, jadi seperti itu Babat. Sepanjang juga punya rumah sakit.
Lamongan punya universitas. Hebatnya SK-nya diserahkan oleh Presiden tahun 18. Ya. Dan universitasnya langsung universitas internasional. Namanya UMLA, University Muhammadiyah of Los Angeles. Nah, pelan-pelan dalam hati Lamongan asli, ya, dalam hati saja. Itu malah saya anjurkan itu jangan ditulis Lamongan, tulis saja Los Angeles. Ya, Profesor Safik itu lulusan dari Los Angeles, orang dari Lamongan. Profesor Januri itu dari Kanada, orang dari Lamongan. Ya. Jadi langsung punya universitas internasional. Tulis itu, kalau sama tulis Universitas Muhammadiyah Lamongan, mungkin orang tidak terlalu memperhatikan. Tapi kalau di situ tulis Universitas Muhammadiyah Los Angeles, itu orang memperhatikan. Tapi ini bukan gurau, saya bilang. Itu membangun mindset supaya universitas ini itu bisa menjadi universitas internasional. Nah, kemarin saya di WA sama direktornya yang menyebut sekian orang alumni dari Los Angeles tadi yang bekerja di luar negeri. Lalu saya bilang, tetap bangun jaringan sebaik-baiknya dengan alumni-alumni tadi, karena mereka adalah duta-duta kita, duta-duta UMLA untuk luar negeri. Nah, gitu. Nah, awalnya kita beri mindset itu. Dan cara memberinya bisa dengan cara olok-olok itu. Ya. 3 tahun yang lampau saya ngisi kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Jember. Sehabis itu saya diajak oleh PDM ke proses bangunan. Ya. Lalu dia mengatakan, ini Pak, insya Allah ini akan menjadi rumah sakit swasta yang terbaik di Jember. Bahkan boleh jadi lebih baik rumah sakit ini daripada rumah sakitnya pemerintah. Lamongan itu masih lebih bagus rumah sakitnya Muhammadiyah daripada rumah sakitnya pemerintah. Kemudian mereka mengatakan gini, ini sebenarnya dulu saya mangkel sama Pak Saad. Kok mangkel? Ya kan dulu Pak Saad olok-olok. Ini punya universitas, rumah sakit kok enggak punya. Nah, ketika itulah kemudian kami bertekad, kok diolok-olok terus sama Pak Saad. Nah, akhirnya 4 tahun, 5 tahun kemudian berdiri ini Pak. Insya Allah 3 bulan, 4 bulan yang akan datang kita resmikan. Saya kira ini juga menjadi situ. Nah, ngaji ini wasilah kita untuk dipermudah jalan ke surga, satu tadi. Itu juga maknanya begini. Dengan ngaji begini, lalu sampai meneruskan dengan membuat amal usaha, sampai akan ditunjukkan jalannya. Jalan ke surga saja ditunjukkan kok. Jalan menyelesaikan amal gitu kok nggak ditunjukkan. Itu logikanya. Jadi ngaji ini wasilah. Bukan hanya tashil torik ilal jannah. Tashil torikil jannah, tidak hanya itu. Dengan ngaji begini ini, ya, insya Allah ini juga bisa ditunjukkan oleh Allah jalannya ini. Kan sudah ada tanda-tanda jalannya itu ditunjukkan oleh Allah. Tahu tanda-tandanya? Ada 3 orang yang hadir sekarang ini ya. Jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Ya, jadi seperti itu. Ya. Nah, saya kira ini penting ya. Saya mohon maaf pada ketiga orang ini, Bapak ini, mohon maaf tidak menyebut nama-nama beliau, ya. Saya mohon maaf ya. Tapi insya Allah itu semua untuk umat, untuk rakyat kita sendiri, untuk bangsa kita sendiri, bahkan untuk kemanusiaan secara universal. Ya. Dan insya Allah semakin dekat dengan rakyat, semakin punya peluang-peluang besar untuk mencapai ya target-target politiknya. Mau tepuk tangan begitu ya. Nah, saya kira seperti itu. Ya. Nah, kita doakan moga-moga diberi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, termasuk pada 3 orang ini moga-moga diberi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini mohon dimaafkan
nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, dimohon untuk berada di tempat masing-masing terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu sambutan dari calon wakil bupati kepada Bapak Dr. Alif. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Yai Sa'ad Ibrahim, mugi-mugi panjenengan sehat dan barokah. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Gresik, Dama Sudati, ada Abah Munir, mugi-mugi tambah sukses dan tambah sehat. Yang terhormat seluruh pengurus Muhammadiyah Kecamatan Benjeng dan seluruh yang hadir pada pagi hari ini, mugi-mugi panjenengan sedaya sehat dan barokah. Pertama, saya mengucapkan ribuan terima kasih pagi hari ini diajak ngaji. Pagi saya janji datang jam 7, alhamdulillah ya, jam 6:20 saya nyampe di sini. Dan barokah ngaji tadi sampun diterangkan sama Yai begitu panjangnya. Mugi-mugi saya pribadi dan kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian bisa kita praktekkan di dunia kita sehari-hari. Yang kedua, alhamdulillah kebermanfaatan yang disebut sama Yai tadi sebenarnya saya belum kena pasalnya. Sing wau kan bupati, wakil gubernur, kulo sik calon. Dadi sing kena niki sing dadi DPRD niki. Maka panjenengan dongaaken kula terus benjing diundang malih. Lah kebermanfaatannya ada di sana. Nek sakniki kula dereng kenging pasale. Tapi nek panjenengan dongaaken kula, Allah ngijabahi lenggah, wajib panjenengan ngundang malih kula cek kenging pasal niku wau. Paham nggih? Sebab nek panjenengan mboten ngundang malih, kula mboten semerap masalahi panjenengan. Karena kebermanfaatan itu berasal dari masalah yang panjenengan ungkapkan ten kula. Dadi benjing ojo lali ngundang ngaji Ahad pagi malih. Nek sampun nek sakniki dereng sepinten sakti, Pak. Niki wau contone kok alhamdulillah contone Yai niku wau. Bupati, wakil gubernur, gubernur. Lah nek ana calon niku mah. Aku wis ndredeg kok. Sepunten sing kata ya. Karena panjenengan gini kuwau kedah ngundang malih jika Allah ngijabahi kula. Karena Yai niku wau ngaji, kula nggih tumut ngaji sekedhik nggih. Tumut ngaji sekedhik karena ilmu yang bermanfaat niku ngondone sampai kula mati tasik ngondo. Kula mek nularaken sekedhik mboten sampai 3 menit. Kula kepengin sedaya sing ten mriki saged bahagia.
kuncine bahagia enten 3. Setunggal, bahagia itu bukan sebuah tujuan, tapi membersamai kita detik demi detik. Yang kedua, bahagia itu bukan dari mana, tapi berada dalam diri kita, yaitu dengan syukur. Yang ketiga, Muhammadiyah dan yang sampun diterangkan sama Yai itu adalah kebermanfaatan. Jadi syarat bahagia niku 3, Pak. Bahwa detik demi detik untuk bahagia niku panjenengan nggih bahagia, mboten usah nunggu mungkin, Bu. Tujuan saya melangkah sampai kantor Kecamatan Benjeng kepingin bahagia, salah. Di panjenengan melampah nang Kecamatan Benjeng niku kali bahagia, mboten usah menunggu nyampe Kecamatan Benjeng bahagia. Terus mantun ngoten, syukur. Kula niki semenggane Pak Sudadi nggak ada duit 10 miliar, belum tentu bahagia. Tapi nek panjenengan duwe duit 10.000, nek panjenengan niki syukur, niku nemokaken bahagia. Soalnya 10 miliar jarene Pak Sudadi kurang. Jarene panjenengan 10.000 niku wau cukup. Lah ndugi cukupe syukure niku wau sing nggarai bahagia. Soalnya 10.000 bojo siji Pak Sudadi wedine bojo 4. Dadi walaupun 10 miliar sik kurang. Yang ketiga, kebermanfaatan. Panjenengan nek mboten manfaat kali tonggoe, kali dulure, kali organisasi Muhammadiyah, mboten bahagia jenengan. Karena bahagia niku kunci bahagia yang paling ken panjenengan rasakan, coba panjenengan rasakan. Nek niku mek awake panjenengan piyambak kurang. Rasane niku kurang. Tapi nek panjenengan ingin nyenengno wong niku benten, Bu. Kula nate sampai hari ini rumah sakit saya itu kalau tidak punya BPJS orang miskin saya operasi katarak gratis. Sejak rumah sakit saya buka 2014 sampai hari ini kalau katarak niku kalau orang tidak mampu kami gratiskan. Kula niki nggih nangis balak-balik niku gara-gara napa? Pak dokter, matur suwun sanget, wingi gak iso maca Al-Qur'an, saiki lancar maneh maca Al-Qur'an. Jadi bahagianya orang niku yang bikin kita bahagia. Itulah kebermanfaatan. Jadi ada 3 kunci niku wau. Bahagia bukan tujuan, bahagia itu bukan dari mana tapi dari dalam kita, dan yang ketiga kita bermanfaat untuk masyarakat. Mugi-mugi kita semua bisa bermanfaat untuk orang banyak. Apa yang saya lakukan hari ini, apa yang saya cita-citakan hari ini hanya untuk membahagiakan masyarakat Kabupaten Gresik. Mugi-mugi kula nedhi pandungane panjenengan sedaya. Nedhi pandungane panjenengan sedaya nggih. Mugi-mugi kula saged amanah. Paling akhir panjenengan sedaya masyarakat Kabupaten Gresik niki sebagai telinga, mata dan mulut kami. Karena apa yang kami tetapkan di atas belum tentu direalisasi sama birokrasi sebagai badan kami. Tapi panjenengan sing nggawa masalah niku wau kudu sing ngandani, ojo dirasani. Niku sing paling penting. Maka sering-sering ngundang, sering-sering ngejak ngaji Ahad pagi agar pimpinan-pimpinan di Kabupaten Gresik, anggota-anggota DPRD niku cek saged semerap masalah panjenengan. Nek panjenengan mek ngrasani Pak Sudadi boten angsal nopo-nopo, tapi nek Pak Sudadi sering-sering sampean jak mriki
tingkat siji bener langsung dadi tingkat papat. Terus mantun ngoten nggih ojo terkungkung nek nang Pak Sudadi. Ten mriki nggih enten liyoe. Nek Pak Sudadi iso mek loro, nek boto loro maneh ngundang kabeh, Bu. Karena amal jariah nek menurut wong tua kula nggih, sejak kecil kula niki kali wong tua niku tanglet. Sing jenenge ikhlas niku napa ya? Gak usah dipikir ikhlas iku apa. Sepenting saiki kon ngekekno, gak ikhlas, gak ngurus, pokoke kekno. Ternyata habis itu bertahun-tahun, setelah 5 tahun baru kula paham. Nek panjenengan iku pertama terpaksa, nek empun kulino, nanti akan menemukan apa yang namanya ikhlas. Soalnya ikhlas niku mboten angen-angen, Bu. Jenengan nanti angen-angen, nek mari isu-isu terus mari ngono, sing tak tokno mau apa ayo. Niku ikhlas. Tapi nek seeling niku mboten. Matur suwun sangat sepunten sing kathah. Pilih enten kata sing salah kula nedhi sepunten sing kathah nggih. Mugi-mugi semua dapat manfaat ngaji pagi hari ini. Matur suwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penyerahan UMKM oleh Laisismu. Ibu Nurmiati Kricak rombong bakso. Ibu Pujiastuti ngepung rombong. Ibu Kamah Kalisari modal usaha. Untuk penyerahan bantuan UMKM, penyerahan bantuan diserahkan oleh PCM Ketua Bidang Laisismu Bapak Sudi. Kepada Bapak Ibu yang disebutkan dimohon berkenan maju ke depan. Untuk penyerahan kepada Bapak PCM, yaitu yang mewakili Bapak Suudi dan Bapak Saad Ibrahim dari pimpinan pusat, dan didampingi Dr. Alif untuk penyerahan ketiga orang tersebut. Monggo Bu, sini ke depan.